Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta. Dari no name juga ini. Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau engkau menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa arti ayat ini? Apakah manusia diberikan sebuah kuasa untuk menyatakan dosa diampuni atau dosa itu tetap pada seseorang? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih kepada siapapun yang menanyakan pertanyaan ini. Ayat ini bisa terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus, bukan kuasa yang ada pada rasul-rasul itu. Tanpa Roh Kudus ini tidak akan terjadi. Dan Roh Kudus di dalam Alkitab, kalau kita baca 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12, memberikan karunia kepada setiap orang sesuai yang dikehendaki oleh Roh Kudus, bukan yang dikehendaki oleh kita. Roh Kudus tahu karunia terbaik apa yang bisa diberikan kepada kita. Mengenai penerapan ayat ini, rasul-rasul diberikan karunia oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa mengetahui apakah seseorang itu betul-betul tulus di dalam pengakuan akan apa yang dilakukannya, atau apakah mereka berdusta. Jadi sebenarnya ini bukan antara rasul-rasul dengan orang yang mereka layani, tapi antara seseorang, orang yang dilayani atau umat percaya dengan Allah, dengan Roh Kudus. Rasul-rasul mendapat karunia untuk bisa melihat apakah orang itu betul-betul murni di dalam ucapannya ataukah mereka berdusta. Saya kasih satu contoh di dalam Kisah pasal yang ke-5. Kisah pasal yang ke-5, di sana ada cerita tentang Ananias dan Safira. Saya mau baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Karena Ananias dan Safira berjanji setelah menjual tanahnya, semua uangnya akan mereka berikan di kaki rasul-rasul. Lalu kemudian waktu mereka datang, atau Ananias yang lebih dahulu datang, dalam ayat yang ketiga, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi Petrus berkata, ini bukan antara Ananias dan Petrus sebagai rasul dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Dan ternyata Petrus mempunyai karunia untuk dapat mengetahui bahwa Ananias tidak berbicara jujur. Dia berdusta. Itulah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Petrus. Tetapi Ananias berbuat dosa terhadap Allah. Ia mendustai Allah, kata Petrus. Bukan urusan saya dengan kamu. Ini kamu punya urusan dengan Roh Kudus. Kamu punya urusan dengan Allah. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Maka Ananias mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu datangnya dari yang didustai, yaitu dari Allah sendiri, dari Roh Kudus. Nah, saya mau bandingkan karena ayat pertanyaan tadi dari Yohanes pasal yang ke-20. Dalam Injil yang sama, yaitu Injil Yohanes, kali ini Yohanes pasal yang ke-9, ada istilah tetap dosamu. Karena di dalam Yohanes pasal 20 tadi, ada juga pernyataan dosanya tetap ada. Nah, saya mau baca di dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-39 dimulai. Ini cerita mengenai Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu kemudian Yesus menyembuhkan orang itu, sudah bisa melihat dengan baik, dengan sangat sempurna. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memprotes apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-39, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Mendengar kata-kata Yesus, orang Farisi berkata kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-40,
Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Yesus sedang berbicara tentang buta dan melek rohani. Ayat 41. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Apa yang terjadi di sini? Yesus mengatakan, tetaplah dosamu. Bukan karena Yesus dengan serampangan mengatakan bahwa sekalipun orang sudah mengakui dosa, memohon ampun, kalau dia katakan tetap dosanya tetap. Sekalipun dia mempunyai kuasa, dia sudah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, bahwa bila mana kita mengakui dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil dan dia akan mengampuni akan dosa-dosa kita. Ini adalah hubungan antara orang berdosa dengan Allah. Kenapa Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi itu, tetaplah dosamu? Mengapa? Karena mereka mengatakan mereka melihat, mereka mengerti, tetapi mereka tidak menerima Yesus. Mereka mengatakan mereka mengerti kebenaran, mereka bisa melihat kebenaran itu, tetapi mereka tidak menerima Yesus. Jadi Yesus katakan, berarti kalian berdusta. Coba saja kalau kalian katakan, kami buta, maka kalian tidak berdosa. Yesus katakan. Tapi karena kalian katakan, kalian melihat, padahal sebenarnya kalian buta, maka tetaplah dosamu itu. Jadi yang membuat dosanya tetap adalah karena mereka berdusta kepada Tuhan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta untuk jawabannya.